Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Para pemirsa, sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun berada, puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini, bahkan sampai detik ini, kita selaku manusia sebagai hamba Allah dimanapun kita berada dan siapapun kita, apapun pangkat dan kedudukan kita, yang namanya manusia, semenjak dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup di dunia ini, tidak satu pun di antara mereka yang terlepas dari nikmat, karunia maupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup serta nikmat sehat, dan masih terbukanya hidayah kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita, sebagaimana Allah telah mengatakan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh dan teladan yang baik untuk kita semua. Para pemirsa, sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun berada, kita dalam kesempatan ini diberikan amanah dan kesempatan untuk mengikuti lomba Pildamor, pemilihan dai moderasi yang dilaksanakan oleh IPARI, Kementerian Agama wilayah Sumatera Barat, yang mana kami atas nama Andrizon SHI, penyuluh agama dari pimpinan daerah IPARI Kota Solunto, ikut berpartisipasi, ikut mengambil andil. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, judul ceramah agama saya adalah moderasi dalam praktek keagamaan sehari-hari. Para pemirsa, sahabatku, sebangsa dan setanah air dimanapun berada, kita hidup dan tinggal di negara Republik Indonesia. Bahwasanya kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Penduduknya, masyarakatnya adalah masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk, terdiri dari bermacam suku bangsa, terdiri dari bermacam agama, ras dan budaya. Maka daripada itu, maka perlu dalam kehidupan ini kita menerapkan nilai-nilai moderasi beragama, agar tidak terjadi kesenjangan, agar tidak terjadi perpecahan, karena kita ingin mewujudkan negara ini negara yang bersatu, negara yang menjalin terjadinya sebuah kedamaian. Maka daripada itu, perlu kita menanamkan prinsip-prinsip nilai moderasi itu. Untuk mengatasi itu, jauh-jauh sebelumnya, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mencanangkan ada 7 program unggulan. Salah satunya adalah moderasi beragama, yang artinya adalah bagaimana cara pandang kita dalam menjalankan beragama itu. Kita tidak mengubah, tidak mencampuri masalah akidah, masalah ibadah, dan masalah tauhid kita, dan
termasuk orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Kita saling menghormati mereka, saling menjaga persatuan dan kesatuan, saling menjaga toleransi. Tujuannya apa? Agar tujuan bangsa ini bisa tercapai. Walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita berbeda suku, bangsa, dan agama, tetapi disinilah letak indahnya hidup di dalam dunia ini. Maka untuk itu, sebagai warga bangsa Indonesia ini, perlu kita pupuk dan kita tanamkan moderasi beragama itu. Sekiranya Allah ingin menjadikan kita ini satu agama, satu suku, satu bangsa, maka itu adalah menjadi hal yang mudah. Tetapi ini sudah menjadi sunatullah. Sehingga Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, ayat yang ke-13, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum su'ubau wa kabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi artinya apa saudara-saudaraku? Ini sudah merupakan sunatullah. Sudah merupakan ketetapan Allah. Maka daripada itu, maka perlu kita sesama kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling toleransi. Sebagai contoh bagi kami di kota Soalunto, salah satu yang sudah dicanangkan adalah Kampung Moderasi, yaitu terletak di Kelurahan Tanah Lapang, Kecamatan Lembah Sekar. Kalau kita lihat di Tanah Lapang itu, rumah ibadah umat Islam dengan rumah ibadah saudara kita yang Muslim, katakanlah yang Kristen, masjid dan gereja berdekatan. Selama sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, kalau kita lihat dalam cerita dan sejarah selama ini, tidak pernah terjadi yang namanya pertikaian, tidak pernah terjadi yang namanya perpecahan, tidak pernah terjadi yang namanya fitnah dan segala macamnya. Mereka saling menghormati, saling menghargai. Umat Islam menghormati saudara kita yang non-Muslim beribadah. Orang non-Muslim pun menghormati kita umat Islam yang sedang beribadah. Dalam hal masalah sosial, mereka juga bekerja sama, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu. Istilah di Minangkabau juga, saciok bak ayam, sadancang bak basi. Kemudian tibo di kabailo, mereka bahimbauan. Tibo di kabar duka, mereka bahambauan. Artinya apa? Kalau seandainya ada di antara mereka yang melaksanakan pesta pernikahan, misalnya umat Islam juga mengundang saudara kita yang non-Muslim. Yang non-Muslim pun ketika mengadakan pesta atau pernikahan, mereka juga mengundang kita yang Muslim. Bahkan ketika mereka mendapatkan musibah, bencana dan segala macamnya, mereka saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Sesungguhnya praktik moderasi kehidupan beragama ini telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutama dan khususnya di Kelurahan Tanah Lapang, Kecamatan Lembah Sekar itu. Maka daripada itu, kami selaku penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Lembah Sekar, Kementerian Agama Kota Solunto, menghimbau dan mengajak kita bersama untuk meneladani, untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh leluhur kita, oleh masyarakat kita sebelumnya. Mari kita rawat, kita jaga moderasi beragama itu dan bisa pula kita kembangkan untuk daerah-daerah yang lainnya. Mudah-mudahan bangsa kita ini yang besar ini, warga kita yang multikultural ini bisa menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap menjadi satu. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.